Wah, sok kaget. Iya. Waduh, yayasan politik. Nah iya, kalau wong belum kok yayasan politik, yayasan yo ndak bisa politik. Iya. Yayasan tetap yayasan. Nah, lah anggotanya daripada terjerat-berai Iya. tercerai-berai ndak menyatu sama sekali, ya kenapa tidak disatukan? Dengan Nah, wadah di yang negara pas. demokrasi ini kan kita itu loh di Indonesia lahir ceprot aja sudah harus politik. Lah wis gede-gede gerang-gerang gaplok tuwek-tuwek ngene iki. Malah bingung. Lah kok ora gelem politik. Ayo malah salah neh. Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Sahabat SN Channel yang berbahagia, seperti biasa kita akan mengupas, mengulas, dan menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa. Saat ini berada di antara kita ada Bapak Yosua Setiawan dan Mas Habib Nur Rais ya dari Magetan ya. Oke, untuk kita kupas lebih dalam, lihat terus di channel podcast Merah Putih. Mas Yosua Setiawan. Ya. Yosua atau Joshua? kalau Magetan pakai Y, Mas. Oh gitu. Kalau Amerika pakai J. Oh, kalau Jawa? Jawa ya tetap J. Oh iya. Mas Yosua Setiawan ya. Iya. Ini salah satu leader di leader Yayasan Saudara Nusantara yang ada di Magetan ya. Ya. Sudah berapa lama ada di Sudah masuk di hampir yayasan? 7 tahun kalau 7 tahun. Dan saya sudah masuk di anggota Yayasan Surya Nuswantara, disingkat YSN ini. Ya, saya sudah termasuk lama, tetapi juga masih banyak yang sebelum saya di Magetan sana. Mereka bahu-membahu membentuk beberapa anggota dulu di waktu tahun 2014 gitu ya. Nah, itu Magetan sudah waktu itu sudah penuh duluan itu Magetan. Karena militan-militan Iya, dari dulu memang militansi bonek-bonek ya. yang ada di Magetan ya itu beberapa orang ada, lalu sebagian anggota terbentuk hampir penuh. Waktu itu selang beberapa bulan Magetan itu anggotanya sudah hampir 5.000 orang. 5.000 orang karena dari kabupaten, kecamatan dan beberapa desanya sudah banyak yang daftar waktu itu. Ya karena mungkin kejenuhan mereka karena masih menunggu dan butuh perjuangan. Nah, ini yang disampaikan oleh pemilik zaman itu, ini harus butuh perjuangan ya. Karena suatu bangunan atau pembangunan di segi apapun itu pasti butuh perjuangan. Lah wong hidup di keluarga kita masing-masing aja Harus berjuang, butuh ya? perjuangan. Iya. Lah masa ini membangun ya, Iya. impian pemilik YSN ini, Yayasan Surya Nuswantara ini kan harus butuh perjuangan. Iya. Impiannya kan impian yang sangat besar dan sangat tinggi, maka tidak boleh dianggap seenaknya saja. Iya. Kalau Perjuangan. saya lihat profilnya Mas Yosua, Ya. itu kan pernah jadi pengepul cengkeh ya. Cengkeh Ya. harus ada sopir angkot juga. Artinya suatu hal yang menarik sebenarnya. Ya. Hingga akhirnya tertarik dengan apa sih yang melatar belakangi dari panjenengan ya, Ya. untuk bisa bergabung Ya di itu sini. tadi latar belakangnya yang saya itu saat itu saya baru tahu siapa pemilik YSN ini. Maka saya baru mau masuk menjadi anggota kalau saya sudah kenal pemilik dari YSN. Berdasarkan tokohnya di situ ya. Nah, di situ itu dulu. siapa sih yang ada di depan? Setelah saya ketemu sama beliau waktu itu, saya kenal perlahan-lahan, terus saya ingin tahu visi misinya, terus dan lain-lain. Saya harus tahu keluarganya juga waktu itu, karena waktu itu 2014 sekitarnya yang saya tahu yayasan itu selalu ya gitu-gitu saja, pertemuan, iuran kan seperti itu. Saya tidak mau masuk. Setelah saya sedikit saya mengenal visi misinya Mas Tuntas serta keluarganya Mas Tuntas Subagio sebagai pemilik yayasan tersebut, ya saya meyakini. Nah, dari keyakinan itulah
saya menjadi punya pendirian. Saya lanjutkan atau tidak. Itu saja. Jadi diamati dulu, Iya. Pengenalan. Pasti dengan diamati ini, dulu, pengenalan baru dan lain-lain masuk. sebagainya. Dan akhirnya sampai saat ini berapa tahun? Akhirnya saya sampai sekarang mengikuti Berapa tahun? beliau. Sudah hampir 7 tahun. 7 tahun ya, luar biasa. Iya. Kalau Pak Habib boleh sedikit tentang profilnya. Dari saya dengar baca juga kayak pernah jadi guru, pernah jadi konsultan juga, artinya kan juga latar belakang yang berbeda dari Mas Yosua sendiri. Ya, itu memang faktanya seperti itu dan itu bukan faktor kebetulan. Ya. Ada unsur kesengajaan dan memang mungkin itu garis hidup saya harus melewati proses sedemikian rupa sampai ketemu di YSN juga ini. Memang dulu sempat mengajar di SMP Pemuda itu karena saking langkanya tenaga waktu itu, karena bidangnya apa di mata pelajarannya apa Mas Yosua? Saya bagian kitab kuning dan akhlak, dan di sebuah lembaga formal ya memang jarang itu ada kurikulum seperti itu. Akan tetapi SMP Pemuda Mospati itu ingin memiliki nilai lebih tentang alumni dari SMP tersebut. Makanya setidaknya mata pelajaran itu ya. harus ada hasil nama harumnya semua siswa yang keluaran dari SMP, biar akhlaknya mantap, juga pemahaman tentang kitab itu juga terbekali walaupun toh baru pengenalan. Kalau masuknya duluan mana ini, Mas Yosua sama Mas? Duluan saya jauh. Oh, Ya, jauh. jelas. Berarti Ini murid. Ya, saya muridnya. tahun berapa Mas Habib? Saya 6 tahun. 6 tahun ya, selisih setahun lah dengan Mas Yosua. Dia masuknya ya terpaut 1 tahun, cuma begitu dia aktif terus bisa kelihatan militansinya. Setelah saya masuk ya ada 2 tahun lebih baru muncul dia, tapi masuknya sudah terpaut 1 tahunan. Ya, yang menarik ini kan gini, di Magetan sendiri kan memang terkenal dengan militansi teman-teman Tikus Pidi itu luar biasa. Itu kan sebelum jenengan berdua mengomandani di Magetan itu, adakah pengaruh yang lainnya? Kepemimpinan yang dahulu itu membentuk itu tuh ada pengaruhnya, atau jenengan memang dari begitu ditunjuk itu langsung membuat langkah-langkah yang memang bisa untuk menumbuhkan itu? Ya, sebetulnya tidak ada yang melatar belakangi saya. Ya, saya mungkin bisa dibilang di daerah Magetan itu karakter saya itu apa adanya. Karena saya tidak sekolah tinggi, sarjana juga tidak pernah. S3 ya? Ya. SD, SMP, SMA. Iya, betul. Ya, seperti Mbak Nur juga begitu. Iya. Pak Nur ini juga S3. Ya, namun ada sesuatu yang saya petik ketika saya masuk di YSN, di Yayasan Surya Nuswantara yang dipimpin oleh Mas Tuntas Subagio. Saat itu saya tahu, bahwa ini visi misi besar sekali, impian sangat besar. Maka ini harus ada perjuangan. Nah, perjuangan ini harus kita jalankan. Itu dulu. Terus kita jalankan keyakinan kita. Kalau memang sudah yakin, maka terbentuklah militansi. Jika sudah yakin tapi tidak terbentuk militansi, maka itu adalah tong kosong berbunyi nyaring. Nah, betul enggak? Tong kosong berbunyi nyaring. Ketika bisa tidak dikatakan tong kosong berbunyi nyaring, maka militansi itu harus berlandasan keyakinan. Ya, dibolak-balik ya sama saja. Jadi yakin militan. Yakin lagi. Militan yo yakin. Ya. Kan itu dulu. Maka sebelum seorang pimpinan, ini penting, seorang pimpinan sebelum menyampaikan kepada masyarakatnya atau anggota di bawahnya, itu sebelum pimpinan menyampaikan cerminlah panjenengan, kita harus bercermin dulu. Jadi diri kita sendiri ini dasarnya. Ketika pimpinan, mohon maaf, seorang pimpinan kalau tidak pernah ataupun tidak mau bercermin dulu dirinya sendiri, maka kepemimpinan beliau pasti bisa dipertanyakan.
memberi teladan ya. Memberi teladan itu Contoh penting. di depan gitu. Iya, wong jenengi pimpinan kok tidak memberi teladan, jenengi pimpinan kok tidak memberikan contoh yang benar, yang baik bagaimana dulu. Ketika kita sudah bercermin diri sendiri, terus kita sampaikan kepada yang lain, ayo bercermin. Nah, itu baru bisa. Maka semuanya itu harus dijalankan dari diri kita sendiri. Maka baru masyarakat melihat, oh pimpinanku bener ngene, tak tiru, kan seperti itulah. Ini yang menarik, kombinasi jaringan berdua. Artinya Mas Yos yang apa ya? Saya sebut tegas gitu ya, tegas. Mas Habib yang lemah gemulai. Apa? Lebih tepatnya apa? Lemah lembut. Lemah lembut ya. Iya, Lemah orangnya lembut memang ya. halus. Halus seperti ya. orang Solo. Iya, makanya ini kan apa sengaja memang ini dipasangkan atau itu ngalir? Tidak tahu. Mengalir saja. Ngalir saja ya. Ya ketika saya sudah diamanahi oleh pemilik kita, pemilik YSN Mas Tuntas Subagio, diangkat menjadi pembinanya Magetan, maka Mbak Nur juga belum. Jadi Mbak Nur masih di Dewan Anggota Pusat lah, masih di anggota pusat, tetapi mengalir saja. Yang ngalir aja ya. Saya tahu Mbak Nur ini juga tidak pernah kok merengek-rengek, saya diajak ke pembina dong. Ya tidak bisa. Kalaupun bisa, ya tidak bisa saya. Ini kan prerogatif dari pemilik yayasan. Nah, maka Mbak Nur itu pokoknya jalan saja. Apa yang saya instruksikan jalan saja. Seperti itu saja. Militan sudah terbentuk karena saya bukan sombong ini ya. Saya sebelum menyampaikan kepada anggota di bawah, saya akan lakukan dulu. Saya lakukan dulu. Terus beberapa formula yang harus saya jalani, saya jalin dulu. Seperti halnya seorang pimpinan kalau memang ingin menjadi pimpinan yang baik, itu pimpinan tersebut harus bisa ngejawantah, Mas. Itu juga rumus. Ngejawantah jadi petani. Karena yang dipimpin petani. Ngejawantah jadi bangsane sopir oplet. Ya, saya dulu kan pernah juga jadi pengalaman. sopir oplet, pengalaman di Kabupaten Magetan jurusan Kecamatan Panean dan kecamatan yang lain. Itu dulu di sekitar tahun 93 ya. 94 itu masih itu rame-ramenya ya, angkutan umum masih kan. rame-ramenya penumpang angkutan umum. Nah, sekarang sudah serba online. Zamannya sudah lain. Nah, perannya Mas Habib itu seperti apa di Magetan? Perannya Mas Habib sebagai partnernya Mas Yos. Ya, kalau saat ini menyelaraskan dengan sistem dan aturan yang berlaku, saya diamanahi untuk di jajaran Dewan Pengawasnya YSN Kabupaten Magetan. Jadi kalau kembali ke masalah tadi, dipasangkan atau bagaimana ceritanya? Yang satu tegas, yang satu bukan letoy tapi lemah lembut. Tapi setidaknya Mas Yosua itu adalah lembah mana kondangnya di Magetan. Lembah mana ya. Tapi di sini memang saya bukan kok gimana ya, dalam rangka mengelabui bawahan atau teman-teman atau masyarakat lain, terus saya harus pura-pura lemah lembut. Memang sejak dulu saya itu terbiasa seperti ini. Model karakter beliau seperti itu. Jadi mau mengada-ada nggak bisa. Lemah lembut ya. Disuruh tegas. Ya maunya tegas. Tapi nggak bisa ya. Gimana ya? Ya yang penting apa yang menjadi instruksi karena terkait dengan militansi tadi harus saya laksanakan sepenuh hati dan tidak saya kurangi ataupun saya tambahi apa adanya. Seperti itu. Ya memang seperti itu. Yang diinginkan kan hasil akhirnya. Iya. Jadi ya mudah-mudahan ini dengan adanya pasangan yang memang benar-benar pasangan seperti suami istri. Bapaknya tegas, istrinya lemah lembut. Ibarat itu gitu ya. Antara pengurus dan pengawas di Magetan, mudah-mudahan ini merupakan satu yang pas ya. Kelengkapan kesempurnaan yang memang harus ada, sebagaimana ibarat kabel min dan plus. Begitu ketemu akan memberi hikmah sebuah cahaya yang bisa dinikmati orang banyak. Amin. Nah, tentang sebuah kepemimpinan, artinya kan ketika mengelola sebuah wilayah, artinya kan kendala kan pasti ada. Nah,
bagaimana membuat solusi dari semua kendala-kendala yang ada di lapangan, dan peran apa yang jenengan lakukan? Oh, kamu gini kan gitu. Iya, itu jika militansi di diri kita sendiri itu sudah ada, maka harus ditularkan kepada semua anggota di bawah. Setelah itu saya rasa, tapi ini mungkin bukan ilmu ya, tetapi ini memang paling banyak ini contoh-contoh yang saya ambil dari di mana saya waktu itu bermacam-macam lingkungan, dari sopir, pedagang cengkeh, pedagang jagung, itu macam-macam orangnya. Jadi saya bisa sinau, bisa belajar dari mereka. Nah, jadi setelah kita bisa mempunyai militansi tersebut harus ditularkan bagaimana caranya, dan dikasih pelajaran yang memang memimpin orang itu enggak gampang. Jadi harus step by step. Memerlukan waktu, proses. Jadi semuanya harus proses. Maka setelah proses kita jalankan, dan mungkin kata-kata ini sebetulnya saya ambil dari dulu ya. Memang saya ambil dari tentara. Teman saya banyak yang tentara. Maka saya itu kadang-kadang tadi tentara ki tegas, api, terus dinut. Dinut sama anggota di bawahnya. Maka saya tiru. Satu hal yang saya selalu ingat, bahasa doktrin. Ya, ini bukan doktrin karena saya tentara, bukan. Tetapi doktrin ini saya tiru. Saya tiru biar ketegasan ini bisa dijalankan di bawah. Seperti itu aja. Maka saya terapkan tegas tetapi tidak melupakan kelugasan. Kalaupun tegas-tegas saja pimpinannya tidak bisa memberi contoh yang baik, maka adanya pimpinan tudang-tuding tok. Iya, cuma menyuruh saja ya, tidak suruh anggota di bawah. Tidak mau saya seperti itu. Maka saya harus memberikan contoh dulu. Meskipun ada di depan. Meskipun meskipun di daerah saya adakan, saya sendiri yang mengadakan iuran, kegunaannya untuk ini. Iuran ini piro per anggota, nanti kumpulnya berapa. Kita sharekan secara transparan kepada mereka semua. Terus pertama siapa yang urunan? Saya. Meskipun saya bukan orang kaya, tidak punya duit banyak, paling buat makan saja, buat anak sudah. Seperti itu. Wujud tapi saya contoh tadi. Memberi contoh dulu. Itu pimpinan. Selain bisa mengejawantah jadi orang bawah, ya harus memberi contoh kan di situ. Betulnya tidak muluk-muluk. Ngalir saja ya. Mengalir saja. Memang karena tadi kombinasi yang juga tidak disengaja kan gitu kan. Artinya memang itu semuanya ngalir, dan itu terduplikasi harus bisa diduplikasi sama mereka yang di bawah. Susah kan itu. Kadang-kadang pemimpin bagus tapi tidak bisa menduplikasi di bawah. Itu, ini kan itu kegunaannya kita bisa tiru dari rumusnya tentara. Doktrin itu perlu. Nah, maka waktu saya membina seorang anggota Dewan Kabupaten, saya doktrin mereka. Karena jangan sampai nanti kepemimpinan sampai ke bawah terus saya terus. Saya yang akhirnya bekerja keras mati-matian memimpin mereka satu persatu, mate suwe-suwe Mas. Maka biar tidak mate, saya gunakan Dewan Kabupaten ada 18 orang ini harus saya doktrin dan harus mereka bisa, kan seperti itu. Sekarang enak saya karena doktrin sudah masuk, dijalankan, militansi mereka tinggal memberi pengarahan saja. Tinggal memberi pengarahan, memberi informasi gitu aja saya. Jadi membentuk super tim ya, bukan Superman ya. Nah, Superman nanti Superman itu film, nanti sulit. Apa sendiri kan Superman. Super tim. Artinya kebersamaan, gotong royong. Kebersamaan, gotong royong itu yang sangat diperlukan. Poin dari keberhasilan Magetan membentuk sebuah militansi di wilayahnya. Betul. Pak Habib. Tadi Mas Yosua sudah menyampaikan hal yang seperti itu, versinya Mas Habib kan gitu kan, versinya Mas Habib betul. Seperti apa? Kalau menurut saya sih dibilang itu sulit, sebenarnya enggak juga. Sebelum memahami tentang militansi mungkin itu faktor kesulitan. Tapi apabila sudah memahami tentang apa itu militansi, sebenarnya enggak ada sulit itu. Karena itu adalah seninya suatu proses untuk menuju suatu keberhasilan dari suatu tujuan. Jadi gimana? Lebih enaknya itu
bagi saya bukan kesulitan tapi tantangan yang begitu indah. Iya, tantangannya begitu pantang indah. menyerah ya. Iya, yang memang harus dijalankan dan dijalankan, tidak pernah berpikir terlalu bertele-tele kenapa kok harus ada instruksi seperti ini dan di bawah sebenarnya seperti ini. Memang itu secara ekosistem saya yakin sejak dulu sampai jebating jagat pun kalau kita mensikapi itu kesulitan ya kesulitan. Kalau kita mensikapi itu adalah suatu proses dalam sebuah kehidupan dan perjalanan sebuah tujuan, itu tantangan yang indah. Sehingga untuk menjalankannya dan menyampaikannya terhadap jajaran maupun bawahan itu juga dengan bahasa-bahasa yang indah, walaupun toh bukan sebuah janji akan tetapi sebuah pengertian yang sebenarnya, sebuah komitmen ya, tadi ya, sehingga muncul komitmen bersama. Secara tidak langsung mereka juga terdoktrin secara positif, karena militansi memang tidak bisa ditawar. Dalam meraih sesuatu hal itu tanpa militansi omong kosong, nggak bisa. Ada perjuangan sekecil apapun nggak bakalan bisa menyentuh apa yang diinginkan. Maka sesulit apapun dianggap bukan kesulitan. Di fase-fase apalagi saat ini ya, jenengan berdua tadi sudah bilang tentang macam-macam tadi. Pernah nggak suatu saat mengalami putus asa misalnya dengan masalah yang ada putus asa, akhirnya terus ketika putus asa itu apa sih yang membuat semangat lagi, yang membuat bergerak lagi itu? Ya. Pernah nggak? Pernah beberapa kali saya mengalami down. Motivasinya nurun ya? Mengalami down itu waktu pertama saya masuk 2014 itu kan tanpa biaya. Waktu itu tanpa biaya, sepeser pun tidak ada, Rp1.000 pun tidak ada untuk iuran dan lain-lain, tidak ada. Maka saya masuk saja, ikut saja, sembari saya harus mencari tahu siapa beliau pimpinan dari Yayasan Surya Nuswantara ini, kan seperti itu. Nah, akhirnya kenal, akhirnya tahu visi misi dan tujuannya apa sampai sekarang. Nah, waktu itu ketika disampaikan masuk anggota baru tanpa ada pungutan sepeser pun, tiba-tiba di tengah jalan itu masih 2014 ya? Iya, 2014. Nah, masih 2014-15 ada aturan baru dari Yayasan Surya Nuswantara saat itu, bahwa memang kalau anggota yang masih siap, benar-benar siap, jadi bukan abal-abal. Anggota abal-abal kan gampang, kita setorkan saja data, tidak ada orangnya, gampang. Nah, saat itu Mas Tuntas tidak mau ketipu. Saat itu tidak mau ketipu bahwa ini data abal-abal, maka disertai dengan uang 100.000 saat itu. Waduh, saat itu saya down, karena waktu itu panen itu seperti teman saya semua yang saya masukkan di Paneannya, di Panean, ya? Kecamatan Panean itu kan ada 17 desa. Nah, itu teman saya semua. Maka instruksi 100.000 itu saya membuat saya down sekali. Begitu down, saya pikir lagi, terus saya dapat kabar saat itu saya kan masih di Dewan Desa, Dewan Kecamatan. Nah, saya tahu dari Dewan Kabupaten, Mas Heri dan Pak Sigit waktu itu masih di provinsi, kira-kira itu ya, masih di provinsi. Terus saya cari tahu, cari informasi, ini bagaimana. Nah, ya semuanya bagaimana saat itu. Saya masih ingat itu, semuanya, ayo bagaimana? Memang aturannya seperti itu. Naik melu, ya ayo, naik ramelu, ya wis, nggak ada paksaan. Ya sudah, saya tetap kenceng. Karena saya sudah tahu bibrik-bibriknya, informasinya YSN ini seperti apa, pemiliknya seperti apa, saya sudah bibrik-bibrik sudah tahu. Maka saya kencengi lagi murbaut yang sudah kendor tadi. Maka dengan sarungnya kendor ya. Dengan istilah begini saya sampaikan kepada semua anggota saya yang ada di Panean tadi ya. Panean 17 desa tersebut, saya kumpulkan semua, saya sampaikan seperti halnya doktrin. Maka siapapun yang ingin masih berlanjut di dalam keanggotaannya di dalam Yayasan Surya Nuswantara ini, silakan adakan iuran 100.000 per anggota. Yang tidak mau saya tidak paksa, silahkan keluar, tapi jangan mau masuk lagi. Saya tidak akan
menerima. Saya katakan seperti itu. Dana ke teman-teman talangan itu saya. ya, dana talangan ya. Dana talangan 100.000, bukan iuran, bukan apa-apa, itu Dana dana talangan. Karena kan beliau Mas Tuntas sendiri sudah berjanji akan dikembalikan lagi. Ya, bentar lagi dikembalikan tadi. Ini sudah 2021. Iya. Maka besok tahun depan sudah dikembalikan lagi. Ada agenda untuk itu kan gitu. Agenda untuk pengambilan semua dana kan sudah ada berita acaranya. Maka saya selalu yakin sampai saat ini. Kalau Mas Habib pernah down, pernah atau ngelokro atau pernah ngilang, pernah nggak ngilang? Kalau ngilang itu alhamdulillah tidak pernah. Oh, tidak. Kalau ngelokro alhamdulillah juga tidak pernah. Iya. Tapi down itu justru baru-baru ini. Oh, baru-baru ini malah. Waktu saya ditugaskan untuk menjadi salah satu tim fit and proper test di GSK. Waktu itu malam-malam mendengar informasi bahwa YSN ormasnya harus membuat suatu partai PKR. Waktu itu saya mendengarkan dari Pak Sigit. Ya, jujur. Bahkan kejujuran saya dasari demi Allah, saya kaget dan down banget. Downnya kenapa? Selama ini saya memang tidak pernah ikut aktif di dalam kepartaian. Dan saya memang tidak tertarik sejak dulu. Nah, terus sebenarnya saya ikut YSN ini karena sering mendengarkan bahwa YSN tidak akan dipartaikan. Nah, begitu dengar saya kaget. Maka saya harus bagaimana? Kalau nggak mengikuti itu harus komitmen Tawadhu dari YSN. Iya. Sedangkan dalam YSN ada Pancadharma yang mana harus disikapi dengan lahir batin tentang ketaatan terhadap pemilih. Maka dari situ itu mulai saya menguraikan gimana ya ini, sedangkan saya sudah sejauh ini, sedangkan mungkinkah saya patah gara-gara PKR ini. Nah, alhamdulillahnya satu persatu penjelasan dari Pak Sigitnya yang waktu itu diceritakan hasil komunikasi bersama beliau Mas Tuntas, ternyata partai tersebut bukan yayasannya, tapi kan ormasnya. Dan di situ ya bukan mau ndak mau, karena saya sudah meyakini kalau ini memang sangat-sangat beda dengan partai yang lain. Dasarnya adalah pemahaman tentang bagaimana agar YSN ini bisa jalan lancar, program-programnya, dan untuk membackup program biar tidak ada kendala ke depannya, maka harus ikut ambil bagian juga dalam untuk kompetisi, kompetisi dalam pilkada maupun pilpres. Maka dari situ itu saya baru bisa ngeh, sehingga downnya saya tadi tidak jauh beda dengan dulur lanang saya. Bautnya saya itu tidak hanya kendu, tinggal 1 mili itu mungkin lepas ya, karena karena pemahaman. Jadi yang banyak saya ditanya teman-teman itu, loh Mas kok yayasannya jadi partai politik, itu yang menjadi banyak sih yang pertanyaan seperti itu. Tapi kan ini kan tidak, tapi kita ternyata membentuk PKR ini adalah bagian dari program yayasan kan gitu. Maka begitu paham, ya ikut-ikutan Mas Yos. Saya pinjam kunci Inggris sampai ke Inggris sana, tak kencengi lagi. Menguatkan niat lagi ya. Berbalik arah. Yang dulu down kaget seperti itu, sekarang begitu ini harus terbentuk KSP di Magetan. Maka saya bersama Mas Yos tetap bagaimana biar tim atau pengurus yang ada di daerah Magetan itu segera bisa terbentuk, sebagai bentuk juga kemilitansian tentang teman-teman yang ada di Magetan terhadap YSN ini. Ya, artinya setelah paham, tancap gas lagi ya, tancap gas lagi. Berbalik arah. Iya, karena memang butuh pemahaman yang utuh di sini, jangan sampai terbelah-belah kan gitu. Karena kalau terbelah-belah itu kan infonya tidak valid kan gitu. Downnya
sudah dumil murbaut Bahasa apa itu bil? gawing Bahasa sudah gawing Magetan. gitu. Iya, bahasa Sama gawing. ketan. Kalau tidak segera paham dengan uraian dari Mas Tuntas yang disampaikan ke beliau Pak Sigit, lepas Iya. jatuh. Gitu. Nah, artinya itu kan sekelumit tadi rasa di sini yang antara semangat yang sempat naik turun kan gitu. Nah, itu di pribadi jenengan berdua, artinya di sosok jenengan aja bisa naik turun. Nah, otomatis bawahannya kan harus dikuati juga kan gitu. Nah, artinya metode apa yang digunakan untuk memberi pemahaman ke teman-teman biar satu pemahaman sama dan akhirnya satu komando tadi. Tentunya dengan caranya yang berbeda kan. Caranya Mas Yos dulu gimana? Ya, ya itu tadi, karena doktrin yang harus kita tancapkan kepada mereka, aturan-aturan yang sekiranya harus tegas, ya harus tegas, sekiranya harus pakai lemah lembut, ya harus pakai lemah lembut, seperti itu. Jadi anggota di bawah juga nyaman berada di sini. Ketika adanya tuh tegas-tegas terus seorang pimpinan tuh tidak nyaman mereka. Bikin anggota di bawah itu senyaman mungkin. Setelah nyaman, ya harus kita apapun yang disampaikan dari pemilik YSN ini melalui kita, ya kita menyampaikan ke jajaran bawah dengan transparan, dengan utuh. Tidak usah digoreng-goreng, tidak usah digodok-godok, jadi blodor. Akhirnya anggota yang di bawah menjadi kacau karena tidak taat dan tidak patuh terhadap instruksi dari beliau, kan seperti itu. Jadi keyakinan kita sendiri yang kita tularkan ke teman-teman kan. Wong saya saja bisa don, Mbah Nur saja bisa don, apalagi anggota di bawah. Makanya Mbah Idon, Mas. Mbah Idon. Nah, Mbah Idon. Nah, bagaimana biar anggota di bawah itu tidak don, tidak ikut-ikutan kacau? Ya saat itu saya rendam saja dalam hati. Tetapi bagi yang masih ikut, ya ayo. Ayo kita berjalan bersama-sama, kan seperti itu. Nah, ketika tidak mau ya sudah keluar sana. Wis ojo sampai mlebu neh kowe. Saya gitu kan doktrin saya. Iya. Tegasnya Mas Yos yang gitu. Tapi nanti Mbah. Saya panggil Mbah ya. Boleh. Mbah Nur yang ngelus-elus ya gitu ini ya. Iya. Ada beberapa pengalaman sih saya di Magetan itu waktu dulu dengan tim ya. Tadi kejawantahan dari Mas Yosua ketika kita waktu itu mau datangi Mas salah satu tokoh ya tokoh di Magetan. Jadi kan tinggal panggil kamu ini jam segini harus siap ya kan gitu. Dan prakteknya memang iya, kita dijanjiin 6:30 on time, kita malah tamunya belum bangun. Yang diperintah Mas Jos sudah standby di tempat yang mau dituju. Artinya ini kan wujud tadi dari patuh tadi ya. Jadi apa yang dilakukan Mas Jos itu memang benar-benar tersampaikan ke bawah dan itu diikuti gitu loh, dan dijalankan kan gitu. Ya. Artinya kan ini kan sisi hal yang menarik. Artinya tadi tidak mudah membentuk itu, butuh tidak proses mudah. Yang panjang kan gitu. Proses contoh panjang. tadi ya contoh. Iya, karena proses itu ya juga harus kita dasari. Proses tanpa dasar ya sama aja membangun rumah di atas pasir, bukan dari pondasi batu yang kuat. Nah itu gampang ambruk. Nah maka dasar dari itu semua harus doktrin dulu. Saya terok-terok saja, tiru-tiru saja sistemnya tentara kalau saya. Meskipun saya bukan tentara, bukan keluarganya tentara. Iya, tapi saya teman saya tentara banyak. Kamu sini, kamu situ. Bener Pak. Iya. Itu dilakukan Jadi oleh teman-teman. jenengan berkali-kali ya sudah membuktikan sendiri kalau jenengan berdantang ke Magetan seperti apa tanpa saya ada. Seperti yang terbaru saja kemarin. Saya kebetulan banyak acara padat hari Minggu lah, jenengan sama rombongan kan ada acara badan usaha di pertanian ya, di pertanian di Magetan. Nah, itu kan berjalan toh tanpa saya. Iya. Kemarin yang saya lihat itu gini, artinya ketika merasa memiliki yayasan, otomatis merasa memiliki apa produk yang dilakukan kan gitu, apa yang dimiliki yayasan. Dan kebetulan kemarin yang kita ini kan ada di sini POC kan gitu. Ya. Dan saya lihat langsung itu saya ambil 20, saya ambil 10, saya ambil 5, saya ambil, artinya kan apa ya? Tadi keyakinan tentang produknya terpinggirkan oleh keyakinan tentang tadi militansi yang dibangun kan gitu. Itu kan efek militansi sebenarnya. Betul. Iya.
produknya engko carry, berarti kan kualitasnya dan lain-lain walaupun memang bagus ya, tapi kan jalur yang dibangun adalah militansi tadi. Hasil dari militansi itu apapun yang diberikan mereka akan mau kan gitu kan. Gitu. Jadi mesti militansi dulu Mas. Militansi dulu, kalau sudah terpupuk dengan baik, maka apapun yang diinstruksikan dari atasan itu pasti dilaksanakan, itu aja. Karena mengingat anggota tikus pidi itu kan kebanyakan kan bukan orang-orang pinter, bukan ahli A, ahli B, kan tidak seperti itu. Kami anggota tikus pidi itu kan banyak orang di bawah, menengah pun jarang-jarang. Maka yang diharapkan oleh pimpinan kita adalah hanya satu, gotong royong, kebersamaan. Itu saja kok. Kan seperti agenda-agenda Yayasan Surya Nusantara ini, agenda tiap tahunan kan ada untuk DBLA misalnya. Loh, DBLA itu kan acara tahunan yang harus kita jalani, seperti halnya doa bersama lintas agama. Loh, itu kan bagus sekali. Di mana ada acara seperti itu selain di Yayasan Surya Nusantara? Maka hal-hal semacam itu loh, saya bisa berpikir ke depan, waduh ini bagus sekali. Nah, seperti itu. Jadi ketika militansi itu ada dasarnya, doktrin itu sendiri sudah benar, yang lainnya ngikuti. Mau lain pasti mengikuti. Pimpinannya juga bisa ngijawantah. Ora kok pimpinan melengkereng melangkrek tuding-tuding itu Arjo tuding. Arjo tuding. Iya, Arjo tuding tadi. Arjo tuding. Iya. Menarik semakin ini. Mas Habib. Dari background jenengan yang tentang pernah mengajar, pernah jadi ini dan itu kan gitu. Kira-kira ketika diaplikasikan di yayasan ini ke teman-teman dan sebagai saat ini dan sebagai leader ya, sebagai leader itu ada nggak manfaatnya yang dulu itu bisa diaplikasikan ke sini? Apa yang dulu pengalaman-pengalaman itu diterapkan di sini itu pas nggak? Oh, sangat pas. bahkan malah pasnya itu lebih dari pas. Jadi di sini inilah tingkat kenyamanan yang tinggi, sehingga bisa mendongkrak doktrin militansi itu tadi. Jadi konsep kitab kuning ya bukan karena terpaksa, tapi memang sinkron, sehingga untuk mencetak jajaran di bawah itu bisa militansi. Itu setidaknya berangkat dari Pancadharma yang ketiga itu selaras dengan ayat Allah dalam Al-Qur'an. Kalau nggak salah di Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini yang terakhir ini. Yang terakhir ini wa ulil amri minkum. Maka itu menurut saya untuk memahami itu disesuaikan dengan kenegaraan itu sendiri. Kalau kita di yayasan berarti yang memiliki hak kuasa, penguasa itu kan harus kita taati juga. Selain taat kepada Allah, kita disuruh pimpinan, taat terhadap Rasul. Setelah Rasul harus patuh taat terhadap pimpinan yang menguasai sebuah organisasi, negara ataupun lembaga. Maka di sini ini bukan kok saya memanfaatkan ayat enggak, tapi ayat memang diadakan agar mereka itu faham. Sehingga dasar, di mana kamu itu membangun sebuah kafilah atau kelompok atau lembaga atau organisasi, itu bisa menganggap terhadap penguasanya, sehingga dengan mengaplikasikan rasa disiplin waktu, disiplin ilmu, dan mentaati apa yang harus dilakukan yang diterima dari penguasa, termasuk seperti POC ini. POC ini jelas sudah menjadi produknya PT. PT milik YSN, YSN milik beliau Mas Suntas. Maka memandangnya tidak hanya sebatas POC-nya. Maka benar sekali panjenengan menyampaikan itu efek dari militansi. Efek. Kalau tidak ada rasa militansi, saya yakin seperti pengalaman kemarin, wong belum mencoba. Kok berani itu loh. Itu kan
Saya melihat secara langsung, artinya kan ya memang kita berikan penjelasan tentang apa sih keunggulannya, tapi kan mereka belum coba kan gitu. Tapi mereka udah yakin dengan apa, memang yakin produk ini bagus kan gitu. Karena apa? Dari yayasan kan gitu. Nah, ini kan efek tadi membangun di wilayah. Inilah keindahan yang saya rasakan, yang saya nikmati dari lembaga di luar sana atau organisasi di luar sana. Saya tidak menemukan fenomena sebagus ini, seindah ini, setajam ini di yayasan ya. Di yayasan. Maka ini menurut saya sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa. Menyikapi tadi kan kita bicara militansi, menyikapi tentang hal-hal yang dalam tanda kutip ya, artinya kan dalam tanda kutip itu kan teman-teman yang tidak sejalan dengan kita, yang tidak sepemahaman dengan kita, itu kan pasti kan minor nih. Ada enggak resep khusus yang diterapkan di Magetan agar teman-teman yang ada di ini tetap fighter sampai? Saya kira hal-hal yang minor dari masyarakat umum maupun mantan anggota JSN, mantan terindah, mantan terindah. Ya. Itu banyak sekali. Iya, mantan terindah ya, tetapi kalau saya sampaikan kepada anggota Magetan, tolong orang-orang yang sudah tidak percaya sama YSN tetap ditekani. Harus disampaikan kabar yang terbaru mengenai YSN ini seperti apa. Nah, seperti itu harus disampaikan. Ketika mereka tidak percaya, malah mencemooh, menghina, ya sudah tinggalkan saja. Berarti kan ora trah ya ora boleh jatah, kan seperti itu aja. Berarti tetap di silaturahmi tetap silaturahmi harus berjalan terus, karena silaturahmi itu bagus adanya, baik adanya. Perkara dia mau menerima dan tidak itu urusan belakang. Udah kita tinggalkan aja kalau tidak sinkron. Ya, seperti itu aja, mudah. Dari banyak yang didatangi itu persentasenya itu banyak yang masih mau ikut atau ya banyak yang tidak ikut. Iya, karena mereka kan sudah dicemari. Iya, dicemari. Nah, pikiran dia mengenai JSN ini sudah tercemar karena dia menimba ilmu yang dari JSN itu bukan kepada orang JSN, tetapi malah dari kepada orang yang bukan JSN. Ya tentu saja salah. Kalau memang mau menimba ilmu JSN seperti apa JSN itu, seperti apa tikus pitih Hanoto Baris itu, ya kepada yang bersangkutan seharusnya kan begitu. Nah, mereka kok belajar ke Facebook, ya salah kaprah. Asumsi akhirnya yang asumsi mereka masing-masing. Oh gini ternyata bukan. Salah kaprah. Itu. Ya. Magetan sekali lagi menjadi sampai saat ini menjadi pilot project dari daerah-daerah yang lain karena kemilitansiannya. Lebih susah membangun militansi atau menjaga militansi ini tetap terjaga. Ini tantangan juga kan, menjaga yang sudah baik ini menjadi. Saya kira kalau menjaga atau membangun itu sama-sama. Kalau militansi, suatu militansi itu sama-sama 50-50 kalau bagi saya. Karena membangun itu jika sudah berhasil kita tuangkan kepada mereka semua dan mereka mau melaksanakan, otomatis doktrin sudah mengena. Nah, ketika kita di dalam satu titik perjalanan terus pudar suatu militansinya, maka kita juga gampang karena sudah militansi doktrin yang dulu sudah pernah tertanamkan itu tidak akan hilang begitu saja. Ya, jadi 50-50 saja. Iya. Tadi sudah disinggung tentang PKR ya, artinya kan Mas Habib ketika mendengar itu langsung pusing 7 keliling. Nah, menyikapi hal ini, otomatis kan banyak agenda ke depan yang harus kita selesaikan, termasuk pemenuhan struktural di Magetan sendiri. Kira-kira di Magetan sendiri untuk pemenuhan non program ini, tentang pemenuhan struktural ini kapan targetnya ini? Ya, untuk pemenuhan struktural itu sebetulnya saya tidak memberikan target karena yang saya sampaikan itu secepatnya. Jadi target itu sudah berkali-kali. Target itu sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa bulan Desember tahun ini, tahun ini harus penuh semua. Nyatanya tidak bisa.
karena banyak kendala. Terus akhirnya saya sampaikan saja dengan transparan bahwa ini harus cepat penuh jika panjenengan ingin launching secepatnya, kan begitu. Karena di anggaran dasar sudah ditulis bahwa launching itu keanggotaan kita harus lengkap 100%, kan seperti itu. Maka ini terus kita laksanakan, kita galakan yang namanya istilah kita progres. Progres adalah kan keanggotaan struktural yang baru harus secepatnya masuk, kan seperti itu. Tapi memang di lapangan sangat sulit. Sangat sulit, bahkan anggota Magetan itu sudah hampir semuanya paham dengan progres ini. Maka sebetulnya yang paham ini bukan tarian duit, bukan sama sekali, kan begitu. Karena kan sebuah tapi ini memang tuntutan kita di dalam YSN ini harus penuh struktural, cari anggota, kan seperti itu. Jadi bukan iuran-iuran apa. Butuh pengurusan dan memang itu kan dana talangan yang nanti akan dikembalikan menjelang launching. Nah, tapi tetap yakin ya dengan skema yang ada, dengan teman-teman yang ada di sana. Tetap yakin dan sampai saat ini mereka yakin semua, jajaran saya sampai di bawah itu yakin semua, itu ada fakta, ada bukti-bukti kok Magetan itu masih berjalan, sehingga badan usaha seperti POC ini di pertanian, terus di divisi retail itu jalan. Magetan itu dodolan apa-apa, Mas. Iya, dodolan apa-apa. Jadi punya rumah badan usaha, rumah Surya Nusantara itu ada, dan ada barangnya, dan ini dijalankan dari dewan pusatnya sampai ke desanya. Karena beberapa desa kan sudah terbentuk, Magetan beberapa desa gitu, ada di atas 10 desa lah terbentuk. Maka mereka ada kegiatan sebetulnya di YSN ini, bukan nganggur rekur-rekur nunggu launching. Betul. Nah, tetapi ada kegiatan, meskipun kemarin pernah rugi, terus pergantian struktural, itu kan sudah wajar. Itu kan wajar dalam sebuah badan usaha, apalagi yang kita bangun adalah badan usaha bersama bersama. Beda kalau usaha pribadi, artinya kan keputusan adalah pribadi. Jelas, tapi kan ini kan bersama. Jelas badan usaha kita ini jelas dari kita, untuk kita, dari kita semua. Menarik memang di Magetan, beberapa kali menemui langsung tentang apa yang mereka lakukan. Ya tadi, walaupun secara mereka belum paham, tapi mereka melaksanakan instruksi itu. Ini yang menjadi contoh untuk daerah yang lain kan seperti itu. Termasuk di badan usaha sendiri sampai tingkat desa sudah terbentuk kayak unit-unit itu ya, Pak ya. Iya, betul. Unit-unit semua sudah terbentuk. Kita akan ada 18 kecamatan, maka badan usaha kita juga terbentuk 18 unit. Itu jalan, Mas, karena ya itu tadi, dari dasarnya harus benar dulu. Ketika dari dasarnya tidak benar, ojo meneh seperti itu. Pembinaannya sing ra bener, pembina sing ra bener itu tidak punya dasar yang kuat. Nah, maka ini harus perhatikan, pimpinan kudu iso ngejawantah jadi wong cilik, padha karo sing dipimpin. Kalau pimpinan tidak mau ngejawantah, nah itu loh, contoh seperti Jokowi itu loh, iso ngejawantah ning jero got. Saya anggap ngejawantah loh. Saat itu itu ke Jokowi kan mau masuk ke gorong-gorong, itu ngejawantah jadi orang bawah. Merasakan tenan. Lah kalau saya sebetulnya sudah ndak usah merasakan, sudah wong cilik. Wis bendino ngrasake gitu. Bendino ngrasane. Jadi tinggal kita memberikan arahan, mengaplikasikan kepada masyarakat di bawah, kan seperti itu. Itu tentang struktural tadi, yakin pemenuhan struktural. Nah ini tadi PKR, gimana nih PKR di Magetan? Ya, kalau sampai di mana? Kalau PKR ini sebetulnya saya tidak kaget, tetapi banyak anggota saya, ya, contohnya seperti Mbah Nur ini sebenarnya, wah, sok kaget. Waduh, yayasan politik. Nah, iya, kalau belum kok yayasan politik, yayasan yo ndak bisa politik. Yayasan tetap yayasan. Lah anggotanya daripada terjerat-berat, ndak menyatu sama sekali, ya kenapa tidak disatukan? Nah, di negara demokrasi ini kan kita itu loh, di Indonesia lahir ceprot aja sudah harus politik. Lah wis gede-gede gerang-gerang gaplok tuwek-tuwek ngene iki. Lah kok ora gelem politik. Ayo malah salah neh. Kan begitu. Maka saya begitu beberapa waktu yang lalu saya
mendengar PKR, Partai Kedaulatan Rakyat, baru namanya saja saya sudah merinding. Ayo, partai mana yang mengedepankan kedaulatan rakyat? Saya kira belum ada. Nah, saya sudah bertahun-tahun itu kecimpung di dalam kancah politik. Itu saya sudah berkecimpung, Mas Hendrik. Tetapi saya itu dulu diajak masuk di partai A, partai B, saya betul-betul tidak mau. Saya itu tidak seneng partai. Dan baru pertama kali ini ya? Pertama kali ini saya tidak diajak-ajak siapa, tetapi saya ingin. Dan ada di depan. Ingin masuk di PKR, Partai Kedaulatan Rakyat yang baru ini. Nah, pemirsa podcast Merah Putih harus ini panjenengan tahu. Harus tahu, cari informasi tentang PKR. Partai Kedaulatan Rakyat. Nah, ini adil, makmur, sing berdaulat rakyat. Oh, mari didukung. Siapa pimpinannya? Mas Tuntas Subagio. Loh, jelas toh? Jelas. Pesannya jelas. Mantap. Sampai ke pembentukan ini sudah ya, pembentukan ini. Dan ini artinya ketika kesiapan ini berarti siap ya berdua untuk di 2024 Magetan. Iya, harus siap. Ya ini kan instruksi dari atasan. Malah instruksi ini langsung dari beliau Mas Tuntas sendiri. Oh, harus siap Mas Hendrik. Iya, makanya kan siap. Beliau Bapak Habib Nur Rois ini kan asli dari Pelangkrongan Poncol Magetan sana. Beliau diamanahkan, dia kan pribumi Poncol situ. Dia diamanai Mas Tuntas sebagai A1-nya nanti 2024 pemirsa kenalkan. Mau ndak mau ulil amri minkum saya jalankan. Ayo bareng-bareng. Iya, semoga menjadi berkah untuk semuanya, bermanfaat kan gitu kan. Itu tujuannya kan itu, iya, bermanfaat betul. untuk semua orang. Jadi saya siap itu untuk bukan untuk diri saya, tapi untuk semuanya. Di sini ini nilai beda dengan yang di luar. Maka kembali ke beliau Mas Yosua, Pak PKR rakyat berdaulat. Berdaulat melahirkan PKR. Bukan PKR dirumuskan oleh kepentingan seseorang. Akan tetapi munculnya PKR karena kedaulatan rakyat. Lahirlah PKR, yang mana PKR ada hubungannya dengan yang panjenengan sampaikan tentang 2024, siap atau tidak siap. Todong. Setulusnya dan sepenuhnya ini adalah seliring kudrat bagi keyakinan saya. Artinya kan akan didahului, akan dilalui dengan langkah-langkah ke depan yang memang itu untuk kesiapan di 2024 kan gitu. Iya, sudah kami berdua pribadi itu sudah siap segalanya, sesuatunya termasuk struktural kepengurusan tentang PKR ini tadi sudah siap. Kami mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat kelurahan sudah siap. Anggota sudah siap gerak, tinggal menunggu peluit. Sempritnya. Sempritnya itu. Maka kita sudah siap. Iya. Soalnya saya menyaksikan langsung sempritnya Mas Joshua itu tadi disuruh kenceng. Ini langsung kenceng gitu. Sepak bola Indonesia harus pakai wasitnya Mas. Kalau wasitnya beliau pasti indah, ditonton indah, dinikmati karena nggak ada satu permainan di belakang layar. Iya, tegas ya. Apa adanya. Ini saya tidak pernah main-main karena. Cuma pertanyaannya, dia tahu peraturan sepak bola nggak? Nah itu pasti nggak tahu. Karena hobi saya bukan di sepak bola. Apa itu Mas sebenarnya? Hobi saya di basket. Oh basket, seneng basket. Nurun dengan anak saya. Tapi kok nggak tinggi ya basket? Enggak, karena saya kan stopper. Oh stopper. Kan kalau basket kan tinggi itu, identik dengan tinggi. Sebagai penyerangnya anak saya, gitu. Tinggi kalau anak saya. Di klub ya, ikut di klub. Iya, di Surabaya. Ya, luar biasa hari ini. Tamu jauh dari Magetan. Inilah Magetan. Ya seperti ini. Tidak bisa mengada-ada. Apa adanya. Apa adanya dan lugas ya. Kembali lagi ke PKR tadi tentang otomatis dari pembentukan yang ada di DPD, di DPC dan lain-lain itu kan pasti akan ada benturan ataupun stigma dari masyarakat kan gitu. Nah,
sudah siap ya dengan itu, dengan membekali teman-teman. Artinya kan yang bekal kan teman-teman, samping jenengan untuk memberi pemahaman, teman-teman juga harus dibekali agar pas gitu dalam menyampaikan. Untuk Magetan saya kira untuk pemahaman tentang PKR ini, Partai Kedaulatan Rakyat ini mungkin kurang, masih kurang karena belum semuanya terjangkau. Tetapi untuk pelaksanaan yang permulaan seperti halnya pembentukan struktural di PKR itu sudah jalan. Sudah ya. Tetapi pengertian mereka tentang PKR belum. Iya, belum. Nanti belum begitu banyak. Ya, nanti sambil jalan kan itu bisa disosialisasikan. Ya. Mas Joshua, Mas nek panggil Mas kayaknya Mas Habib. Mas itu tepat kepada saya. Iya. Saya ketika panggil Mas itu kok beda ya. Karena calon bupati itu yo harus Bopo, Bapak, Mbah kan begitu. No problem. Monggo senyaman. Kalau wakilnya Mas gitu agak masyarakat ya. Itu masih banget Mas. Senyamannya. Apa yang mau disampaikan ke teman-teman, kasih motivasi, kasih apalah yang untuk pemirsa SNTV. Bagi teman-teman semuanya dimanapun berada, tentang SNTV ini adalah bagian kelengkapan dan bagian penyempurna komunikasi kita untuk mengetahui lebih luas tentang wawasan baik tentang yayasan maupun tentang PKR tadi. Bahkan lebih dari itu karena kita ke depan akan menyatu dengan masyarakat luas, maka saya hanya berpesan satu: disiplin ilmu, disiplin waktu, disiplin aturan main atau tata aturan yang berlaku dalam YSN. Hanya itu saja. Insya Allah dengan itu maka Pancadharma sudah terpenuhi dalam prakteknya. Tidak hanya sekedar dihafalkan dan tidak hanya sekedar kita jadikan slogan, akan tetapi menjadi satu bagian kepribadian kita sebagai Tikus Pidihanata Baris. Mas Joshua, apa yang mau disampaikan ke teman-teman? Saya kira di era zaman sekarang ini kan era online ya. Jadi untuk pertemuan agak besar itu kita hindari, tetap prokes seperti memakai masker, ini di mana-mana harus pakai. Karena tidak bisa pertemuan, kita bisa lewat podcast Merah Putih. Salah satu cara, salah satu sosialisasi yang panjenengan harus ikuti. Kalau panjenengan tidak ikuti, ya nanti tidak tahu informasi, kan seperti itu saja. Tetap semangat dan struktural. Semoga untuk semua kabupaten yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja dan lain-lain bisa segera penuh dan kita segera launching untuk tahun depan di 23 agar setitik terang di tahun 2023 akan segera terwujud. Itu saja pesan. Amin. Ya, terima kasih Mas Joshua. Mbah. Enggak apa-apa. Mbah Andur. Sudah terbiasa meluangkan waktunya untuk hadir di Merah Putih. Sama-sama Mas podcast Merah Putih. Harapan kami tidak bosan-bosan untuk kesini lagi nanti lain waktu ketika selalu terindukan. Istana. Ya, terima kasih. Begitulah pemirsa SNTV yang berbahagia. Tadi sudah ngobrol banyak dengan Mas Joshua Setiawan dan Bapak Habib Norois ya. Terima kasih sudah bersama kami. Ketika salah satu mimpimu jatuh, maka jangan pernah ragu untuk mengambil mimpi-mimpi itu. Karena kebangkitanmu dari kejatuhan adalah salah satu kesuksesan kita untuk bisa bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surya Nusantara. Salam.